Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak sekalian, hari ini kembali kita belajar pendidikan agama Islam atau PAI pada bab 1 semester ke-1, yaitu dengan tema indahnya saling menghormati. Kita akan belajar tentang Al-Quran Surat Al-Kafirun. Ayo kita simak bersama-sama. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini adalah yang pertama, membaca Al-Quran Surat Al-Kafirun. Kemudian yang kedua materinya adalah tajwid, mad tabi'i, mad jaiz munfasil, dan mad arid lis sukun. Dan yang ketiga materi pembelajarannya adalah makna dan kandungan Quran Surat Al-Kafirun. Anak-anak sekalian, Surat Al-Kafirun berada pada urutan ke-109 di dalam Al-Quran. Yang kedua, Surat Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah, sehingga disebut sebagai surat golongan Makkiyah. Dan yang ketiga, Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita akan belajar pada bagian ke-1, yaitu kita akan belajar membaca Al-Quran Surat Al-Kafirun. Ayo kita simak bersama-sama bacaan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak sekalian, berikutnya pada bagian yang kedua kita akan belajar tentang tajwid dari Surat Al-Kafirun, yaitu kita akan belajar tentang mad tabi'i, kemudian yang kedua tentang mad jaiz munfasil, dan yang ketiga tentang mad arid lis sukun. Kita simak pelajaran berikut ini. Kita lihat berikutnya pada bacaan ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Perhatikan anak-anak pada kalimat ma. Di situ ada fathah, kemudian bertemu dengan alif atau diikuti dengan alif. Maka itu disebut dengan bacaan mad tabi'i. Nah, apakah mad tabi'i itu? Yaitu fathah bertemu dengan alif, dhamma bertemu dengan waw sukun, dan kasroh bertemu dengan ya sukun. Contohnya, yang fathah bertemu dengan alif adalah bana. Kemudian yang dhammah bertemu dengan waw sukun adalah buna. Kasroh bertemu ya sukun, contohnya adalah bina. Nah, anak-anak, mad tabi'i cara membacanya adalah panjang satu alif atau 2 harokat atau 1 ayunan. Jadi dibaca bana, 1 ayunan, buna, bina. Masih pada ayat yang sama anak-anak, berikutnya kita lihat bacaan la a'budu. Kita lihat la, di situ ada lam, fathah, kemudian diikuti dengan alif. Kemarin tadi sudah disampaikan kalau ada fathah diikuti alif disebut dengan bacaan mad tabi'i. Nah, setelah mad tabi'i, la tadi mad tabi'i ya, bertemu dengan a'budu, ada kalimat a'budu, ada alifnya. Maka itu disebut dengan bacaan apa? Yaitu mad jaiz munfasil. Apa mad jaiz munfasil itu?
yaitu apabila ada mad tabi'i, ya, adalah kemudian bertemu dengan huruf alif a'budu, bertemu dengan huruf alif di lain kalimat. Itu disebut sebagai mad jaiz munfasil. Panjangnya berapa? Yaitu 2 alif atau 4 harokat. Jadi lebih panjang dari mad tabi'i, la a'budu. Kemudian berikutnya kita lihat kalimat ta'buduna. Ada du. Itu juga disebut sebagai mad tabi'i. Mengapa? Karena ada dhammah diikuti dengan waw sukun. Nah, setelah du, setelah mad tabi'i, ada kalimat atau huruf na, yaitu huruf yang hidup, yang berharokat. Kemudian diwakofkan atau dibaca wakof, yaitu berhenti, dun. Maka itu disebut bacaan apa? Ya, mad arid lis sukun. Apakah mad arid lis sukun itu? Yaitu apabila ada mad tabi'i, tadi ya, du, mad tabi'i, bertemu dengan huruf hidup, yaitu na, dan kemudian diwakofkan atau dibaca mati, maka itu disebut mad arid lis sukun. Berapa panjangnya? Boleh dibaca panjang 1 alif, 2 alif, ataupun juga 3 alif. Kesimpulannya adalah mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif, dhamma bertemu waw sukun, dan kasro bertemu ya sukun. Contohnya bana, buna, bina, dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Kemudian yang kedua, mad jaiz munfasil adalah apabila ada mad tabi'i bertemu huruf alif di lain kalimat. Contohnya la a'budu, dibaca panjang 2 alif atau 4 harokat. Kemudian yang ketiga, mad arid lis sukun adalah apabila ada mad tabi'i bertemu huruf hidup dan diwakofkan. Contohnya ta'buduna, duna, dibaca dun, wakof, ya. Panjangnya boleh 1, 2, atau 3 alif. Kalau 1 alif panjangnya ta'budun, 2 alif ta'budun, 3 alif ta'budun. Dan kita sekarang masuk pada pembahasan yang ketiga anak-anak, yaitu tentang makna dan kandungan dari Al-Quran surat Al-Kafirun. Kita ikuti berikutnya. Nah, anak-anak, kandungan makna dari isi surat Al-Kafirun adalah yang pertama, orang-orang kafir gagal mengajak Nabi Muhammad untuk beribadah mengikuti cara mereka, cara orang kafir. Ya, dulu orang kafir mengajak Nabi Muhammad untuk ibadah pada hari Minggu mengikuti mereka, dan mereka pun akan beribadah mengikuti Nabi Muhammad pada hari Jumat. Dibuat tukar menukar beribadah. Nah, Nabi Muhammad tidak mau, sehingga turunlah surat Al-Kafirun. Kemudian yang kedua, kandungan makna dari surat Al-Kafirun adalah kita harus beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang Islam silakan beribadah sesuai agamanya, yang selain Islam silakan sesuai dengan agamanya masing-masing. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Berikut anak-anak tugas yang saya sampaikan, silakan dikerjakan, tulis di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke saya. Nah, bagaimana anak-anak sekalian pelajaran tadi? Faham kan? Insya Allah mudah-mudahan kalian faham semuanya dan akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih anak-anak sekalian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,